naik kapal, naik pesawat. Seperti itulah perumpamaan orang bermadzhab. Saya ingin tanyakan kembali kepada mereka-mereka yang mengharamkan kita bertaklid dan yang mewajibkan kita berijtihad. Apakah semua para sahabat Nabi kita itu berijtihad? Kalau mereka katakan iya, bohong, itu penipuan besar. Kalau mereka katakan iya, itu bercanggah dengan lantunan ayat yang berbunyi Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, artinya bertanyalah kepada ulama kalau pada saat kamu tidak tahu. Berarti daripada ayat tadi itu menunjukkan ada sa'il, ada rasul, ada yang bertanya dan juga ada yang ditanya. Ada mujtahid, ada mukallid, ada yang ikut. Jadi seperti dengan kita dalam dunia makanan, minuman, pakaian, kehidupan. Kenapa dengan kita tak buat rumah sendiri, Bang? Rumah itu tak susah mana, Bang? Kayu, batu, pasir, semen, bata, paku, dah itu kita boleh beli, bikin sendirilah. Kenapa susah-susah cari tukang dari Bangladesh, daripada Indo, daripada mana-mana? Buat sendiri. Pasang genteng, senang saja letak macam itu dah jadi bocor, basah rumah kita. Macam itulah juga kalau saja kita nak beristihad. Qurannya belum, hadisnya belum, ilmunya belum, fikihnya belum, atau juga dengan bahasanya kita tidak menguasai. Macam mana dengan kita nak beristihad atau mewajibkan beristihad? Dan kalau pada saat dengan kita tidak mengerti makna isi kandungan Al-Quran, yang ada itu tidak lebih daripada ikut-ikutan. Oh, menurut Syekh Albani, kalau begitu kamu juga bertakdir dengan Syekh Albani. Menurut Dr. Fauzan, Saleh Fauzan, menurut Syekh Abdullah bin Bas, berarti juga kamu bertakdir. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, menurut Muhammad bin Abdul Wahab pun juga sama bertakdir. Ya, kalau sama-sama contoh senyap lah. Sama saja level kita. Awak bertakdir, aku juga bertakdir. Hanya aku bertakdir kepada imam yang lebih alim, kepada imam yang lebih hafiz, kepada imam yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Berbanding dengan kamu bertakdir dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang adanya pada abad yang ke-11. Dari segi keilmuan, ketakwaan, kefakihan, kewaraan, kezuhudan jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan a'immatul mazahib yang keempat. Kenapa? Kebaikannya satu, kita bertakdir dengan orang yang alim. Yang kedua, dengan kita mematuhi perintah daripada Allah. Yang ketiga, dengan kita ingin menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Jalla wa'ala sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak bertakdir ikut pendapat Imam Syafi'i, tapi kita bertakdir ijtihadnya Imam Syafi'i, madzhabnya Imam Syafi'i. Kata mereka kita tidak boleh bertaklid kepada orang-orang. Kita harus bertaklid dengan Al-Quran dan hadis. Kita harus berpegang teguh dengan panduan hukum hakam atau dengan panduan Al-Quran dan hadis. Kita katakan oke. Sekarang Imam Syafi'i itu panduannya kemana? Apakah Imam Syafi'i pedoman beliau kepada ilmu Yunani kah, atau kepada undang-undang 45 kah, atau juga enggak? Beliau pun juga berjual Quran dan hadis, bahkan lebih hebat. Umur 8 tahun dia sudah hafal Quran. Kita baru hafal Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan mengolok-olok, itu faktanya. Kita sampai sekarang masih ramai yang belum hafal surah Lam yakunil ladzina kafaru bi ahlil kitab wal musyrikin. Sebab itu banyak tasyakuhnya. Mana buktinya kita belum hafal? Buktinya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Baca. Penghujungnya Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharan faman yatikum bima'in ma'in. Itu tabarak. Macam mana dari Yasin untungnya tabarak? Pikir. Berarti hafalan kita masih belum mantap. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah menjadi mufti, sudah mendapatkan kepercayaan daripada ulama hadis yang dikenal dengan nama Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata guru beliau Muslim Khalid Az-Zinji, ana laka antukti, sudah waktunya dengan Sufyan untuk berfatwa, maksudnya kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Pada masa usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis.
Al-Qurannya sudah di kepala, paham pula dengan bahasa Arabnya, masih masuknya muawal dan zahirnya, zahir dan muawalnya, mujmal dan mubayyannya, itu semua ilmu yang semacam itu ada di kepala Imam Syafi'i. Dan ulama masyarakat untuk berijtihad harus mengetahui masalah-masalah yang disepakati oleh ulama dan masalah-masalah yang terdapat khilaf perbedaan pendapat di kalangan mereka. Jadi kalau seandainya yang baru mengaji atau seumpama kita mengaku mustahil sudah boleh berijtihad, katakan orang yang baru beli buku, beli kitab di Pakan Rabu atau Pasar Malam, beli kitab masakan, langsung nak buka restoran, itu tak percaya. Katanya, saksikan, nikmati, sajiannya tidak terkandungan buryani abad modern. Jangan percaya, dia bukan orang yang pakar spesialis dalam bidang masakan. Begitulah juga kalau untuk pakar spesialis tak pernah mengaji dalam bidang perobatan, tidak pernah mengaji dalam bidang kedokteran, tidak pernah mengaji tentang bidang homeopati, tradisi perobatan tradisional dan yang seumpamanya, terus kita klinik perobatan secara Islam atau perobatan secara modern dijamin sehat. Ada garansi lagi. Kalau tidak sanggup uangkan kembali sepenuhnya, bahkan akan digadang sejuta ringgit. Agak-agak jadi kita masuk ke ringgit. Orang itu dulu jual beras, dagang tikar, terus buka klinik. Nah, bedah orang kita tengok pembedahnya juga ada parang panjang, ada wah. Kecillah. Agama tak akan lebih murah daripada ilmu perobatan. Untuk perobatan pun, misalnya ada klinik gigi kan kita tahu, tapi kita tengok di situ ada tukul, tahu, oh. Terus ada yang besar, peralatan untuk cabut gigi asal besar itu, ini mau diangkat gitu. Dengan tukul macam itu hancur, bukan cabut saja, nyawa akan terjatuh. Tapi istiadatlah, ikut je lah, ikut Imam Syafi'i dah lebih apa. Takkan sedunia orang semuanya salah. Yang betul salah itu saja. Ada beberapa bilion manusia yang menjadi atau yang bertakir kepada mata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejak daripada kecil sudah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa yang disebut? Kalau kita berbicara tentang menakib doa, insya Allah sebulan tidak akan habis. Imam Syafi'i, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alimu Quraisyin yang utibakal ardi ilma. Ulama daripada Quraisy, ulama mengatakan maksud hadis itu kepada Imam Syafi'i akan berberui permukaan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Imam Ahmad mengatakan perumpamaan Imam Syafi'i kal afiyati lil jasad wasyamsi lidunya. Perumpamannya seperti afiat kesehatan untuk jasad dan seperti matahari untuk dunia. Apa artinya dunia kalau tidak ada matahari, dan juga apa artinya jasad atau jasmani kalau tanpa kesehatan. Begitulah perumpamaan mereka terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu taala dan juga dengan ulama-ulama lain. Silakan Ustaz. Jadi buat